Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Masih pada bab tentang Maja'a fi Aisyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang penghidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan membacakan beberapa hadis yang masih ada di dalam bab ini. Ada sekitar 5 hadis. Sebuah hadis ya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Inni la awwalu rajulin ahraqu daman fi sabilillahi azza wa jalla." Sesungguhnya aku adalah lelaki pertama yang menumpahkan darah fi sabilillah. Maksudnya lelaki pertama yang mengikuti jihad fi sabilillah. Wa inni la awwalu rajulin rama bisahmin fi sabilillah, dan aku adalah orang pertama yang melemparkan anak panah fi sabilillah, dalam rangka berjihad di jalan Allah. Laqad ra'aituni aghzu fil isabati min ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Aku berperang bersama dengan al-isabah. Isabah itu sekelompok manusia, jumlahnya atau bilangannya antara 10 sampai dengan 40 orang. Ini namanya isabah. Aku berperang bersama dengan puluhan dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma na'kulu illa waraqash syajari wal hublah. Tidak ada yang dapat kami makan pada masa-masa peperangan itu melainkan hanya dedaunan pohon serta sejenis tanam-tanaman. Hatta taqarrahat ashdaquna, hingga bagian pinggir dari bibir-bibir kami ini mengalami kering dan pecah-pecah. Wa inna ahadana la yad'u kama tad'u syatu wal ba'ir, karena makanannya adalah dedaunan ya, mirip siapa Pak? Mirip kambing. Hingga salah seorang di antara kami, mohon maaf, ketika buang air besar, maka kotorannya itu ya sama seperti kambing ya, kering ya, seperti kotoran kambing dan unta. Wa asbahat banu asadin yu'azziruni fid din ya. Dan sekarang gitu ya, sekarang itu artinya saat dia menceritakan, Bani Asad mereka mengkritikku dalam urusan agama ya. Yaitu Bani Asad mengkritik Sa'ad bin Abi Waqqas ini enggak pinter sholat. Laqad khibtu, kalau itu yang terjadi, artinya kalau benar yang mereka katakan seperti itu, bahwa aku ini orang yang tidak pandai melaksanakan sholat atau tidak bagus sholatnya, laqad khibtu, sungguh aku adalah orang yang merugi, wa khasirtu idzan wa dhalla amali, sehingga kemudian sia-sialah seluruh amal perbuatanku. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Hadis ini ya menceritakan kepada kita, sebenarnya ini tidak ada cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini kan menceritakan tentang sahabat-sahabatnya. Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan kepada kita tentang kisahnya, bahwa dia adalah orang ya di antara sekian banyak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus dalam rangkaian jihad fi sabilillah, dan termasuk yang terlibat dalam jihad yang pertama. Kita tahu bahwa setelah Rasul itu hijrah dari Mekah ke Madinah, kehidupan mereka tidak lantas membaik, Pak. Karena orang musyrik itu, musyrikin Mekah, tidak membiarkan kaum muslimin hidup tenang di Madinah. Mereka menggunakan berbagai macam cara untuk melakukan penekanan, bahkan kalau bisa penduduk Madinah itu memulangkan seluruh kaum muslimin dari Madinah ke Mekah. Itu maunya mereka. Sehingga kondisi awal-awal di Madinah itu adalah kondisi memang selalu waspada, ditambah dengan himpitan ekonomi yang tentunya awal-awal mereka pindah, mereka dalam kondisi yang miskin, karena mereka hanya membawa
badan dan pakaian yang nempel serta membawa iman itu saja. Adapun harta mereka ditinggal di kota Mekah. Nah, disinilah kemudian akhirnya pada tahun kedua Hijriah turunlah ayat-ayat Al-Quran yang saat ini kita temui dalam surah Al-Hajj, yang memberikan izin kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk mengangkat senjata melakukan jihad fisabilillah dalam rangka melakukan pembelaan diri. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah mengatakan telah diizinkan, artinya diperbolehkan bagi orang-orang yang terzalimi, ya, diizinkan bagi mereka untuk mengangkat senjata berperang melawan orang-orang yang melakukan kezaliman kepada mereka. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk memberikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka, ya. Jadi setelah muncul izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat senjata, dan ini sudah lama dinantikan kaum muslimin, bahkan semenjak mereka di Mekah mereka sudah menanti-nantikan. Beberapa kali mereka meminta izin kepada Rasul, ya Rasul, kita siap berperang dan siap mati. Tapi Rasul juga kemudian memberikan jawaban sebelumnya, kita belum diperintahkan atau belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul dan sahabatnya hanya bersabar dan menahan diri dari melakukan perlawanan. Nah, ketika turun ayat yang tadi kita bacakan, barulah kemudian Rasul memerintahkan sahabatnya, bahkan membuat regu-regu pasukan perang. Nah, inilah diantara pasukan pertama yang diutus oleh Rasul, ada dalam literatur sirah nabawiyah, ada disebut dengan sariyah, ada disebut dengan ghazwah atau ma'arakah. Disebut sariyah, ini adalah sekelompok pasukan yang dikirim oleh Rasulullah SAW dan Rasul tidak ikut di dalamnya. Ini namanya sariyah. Baik dalam jumlah kecil ataupun jumlah besar, baik terjadi peperangan ataupun tidak terjadi peperangan, kalau Rasul tidak ikut namanya sariyah. Tapi kalau Rasulullah SAW kemudian ikut di dalam rombongan pasukan itu, bahkan memimpin langsung, maka itu disebut dengan ghazwah. Makanya disebut ghazwatu Badr, perang Badar, ghazwah, karena Rasul di dalamnya ada. Disebut ghazwatu Uhud, perang Uhud, karena Rasul ada di dalamnya. Ghazwatul Khandaq, Rasul ada di dalamnya, atau Ghazwatul Ahzab. Tapi kalau sariyah tidak. Nah, di sini Sa'ad bin Abi Waqqas ya rahimakumullah ikut dalam rombongan sariyah yang pertama, ya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini tentu kita ketahui beliau termasuk daripada as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam saat awal-awal Rasul menjadi nabi, ya. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, digantikan dengan Abu Bakar. Abu Bakar wafat, digantikan dengan Umar. Di masa Umar bin Khattab, Umar mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai gubernur atau pemimpin Basrah. Basrah ya wilayah dekat daerah Irak, ya, daerah Kufah, Basrah. Hanya saja kemudian penduduk Basrah ini, diantaranya Bani Asad ini, mereka mengeluhkan tentang kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, hingga akhirnya saat ini dicopot, dilengserkan oleh Umar bin Khattab sebagai pemimpin tertinggi. Entah apa persoalannya, ya, tapi akhirnya dia digantikan oleh yang lain. Nah, rupanya jamaah rahimakumullah, disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa penduduk Kufah ini mengeluhkan Sa'ad kepada Umar bin Khattab, maka Umar pun mencopotnya lalu menggantikannya dengan Ammar bin Yasir. Fasyakau, maka mereka pun mengeluhkan Ammar, ya. Sampai kemudian mereka mengkritik bahwa saat ini orang yang sholatnya tidak benar. Maka Umar pun mengutus kepada mereka beberapa orang, satu atau beberapa orang, untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.
Ya. Nah, setelah dicek, intinya ternyata semua orang itu berbicara yang baik tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak. Sampai ketemu kepada satu orang yang mengkritik Sa'ad bin Abi Waqqas dengan kritikan yang cukup tajam. Apa perkataannya? Ya. Dia mengatakan Sa'ad itu orangnya mempersulit urusan. Saat itu orangnya kalau membagi-bagi entah itu zakat atau rampasan perang atau apa, dia tidak membagi secara merata. Dan kalau ada kasus yang diadukan kepadanya, dia tidak memutuskan perkara itu secara adil. Saat ketika mendengar informasi seperti ini, dia berdoa kepada Allah diulang sampai 3 kali. Apa doanya? Ya Allah, kalau orang yang ngomong seperti ini dusta, ya. Ini karena dia tersinggung, marah. Ya Allah, kalau orang ini dusta dengan ucapannya dan mengatakan itu semua karena motifnya riya, pamer atau sum'ah, pengen mendapatkan pujian dari manusia, maka ya Allah fa'atil umrahu, ya Allah panjangkan umurnya orang ini. Ya. Wa'atil faqrahu, dan panjangkan pula kefakirannya. Wa'aridhu bil fitan, dan teruslah timpakan fitnah-fitnah kepadanya. Ya. Yang terjadi seperti perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang ini umurnya panjang sekali, miskin seumur hidupnya, dan sering mendapatkan ujian-ujian yang sangat berat. Sehingga ketika dia kemudian ditanya oleh seseorang, dia mengatakan, saya telah kena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti orang ini memang mengkritik tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, alias seperti perkataan Sa'ad, dia berdusta dengan kritikannya, dan dia mengkritik kenapa? Cari panggung, Pak, riya, pamer, sum'ah, ya, pengen dapat pujian dan lain sebagainya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, makanya kemudian saat itu menceritakan hadis yang sedang kita baca ini, wong saya ini orang yang pertama kali ikut jihad, orang yang pertama kali menumpahkan darah fisabilillah, orang yang pertama kali melemparkan panah fisabilillah. Ya. Artinya apa? Saat ini karena dikritik seperti demikian, bahkan dikatakan tidak pandai melaksanakan sholat, maka dia terpaksa menunjukkan keunggulan dirinya, keutamaan dirinya dibandingkan orang lain, yang seharusnya ini nggak boleh, Pak. Kita ini, betapapun kita ini mendapatkan banyak kebaikan, alangkah baiknya kita tidak banyak menceritakan keutamaan diri kita kepada yang lain. Alhamdulillah saya setiap hari sholat jamaah 5 waktu, setiap hari saya puasa Daud, setiap hari saya baca Quran sehari sekian juz. Ya. Ini seharusnya tidak perlu. Begitu pula Sa'ad bin Abi Waqqas, sebenarnya dia tidak ingin menceritakan, tetapi ketika dia dikritik dengan kritikan yang seperti tadi, dia terpaksa harus menceritakan tentang keutamaan-keutamaan dirinya. Dia bilang, saya ini orang yang pertama kali menumpahkan darah fisabilillah, saya ini orang yang pertama kali melemparkan anak panah fisabilillah, dan saya berperang bersama dengan beberapa puluh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking beratnya ujian jihad fisabilillah itu, kami kekurangan bahan makanan sampai kami memakan dedaunan demi dedaunan. Ya. Ini menunjukkan betapa jihad fisabilillah itu merupakan amal yang amat sangat berat. Makanya pahalanya nggak main-main, ya. Pahalanya sangat besar, ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ya, ini menunjukkan beberapa hal kepada kita semua, bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang benar-benar mencontoh pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul tidak hidup dalam kemewahan, ya, baik itu dalam urusan makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya, ternyata sahabat-sahabat Nabi itu pun juga merasakan hal yang sama, ya. Mereka orang-orang yang hatinya tidak terikat terhadap dunia, melainkan hatinya senantiasa merindukan kebaikan akhirat. Inilah yang terjadi kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya.
Karenanya kemudian ketika dia dikritik dengan perkataan bahwa dia orang yang tidak pandai melaksanakan sholat, artinya sholatnya itu nggak bagus, nggak benar, ya, dan Bani Asad merasa mereka layak untuk memberikan bimbingan kepada Sa'ad supaya sholatnya lebih baik, ya. Sa'ad mengatakan, padahal aku ini termasuk as-sabiqunal awwalun, saya ini orang yang pertama kali masuk Islam. Bahkan diceritakan, ya mungkin hitungannya 10 orang pertama atau beberapa puluh orang yang pertama masuk Islam, as-sabiqunal awwalun, yang di dalam Al-Quran itu dipuji oleh Allah, Pak, ya. Ada dalam Al-Quran ayat yang menyebutkan was-sabiqunal awwalun, ya. Bagaimana mungkin orang yang pertama kali masuk Islam kok nggak bisa sholat yang benar seperti sholatnya Rasulullah SAW? Kan itu mustahil, apalagi saat termasuk sahabat yang mulia, ya. Nah, disitulah juga diantaranya di dalam riwayat yang lain saat menyebutkan, sungguh selama saya memimpin Basrah, saya memimpin mereka juga dalam urusan sholat dengan sholat yang sudah pernah aku pelajari secara langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terjadi ternyata memang karena Bani Asad ini orang yang baru awal-awal masuk Islam, Pak. Masuk Islamnya itu belakangan, di zaman-zaman akhir menjelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kemudian mereka setelah Rasulullah wafat, Bani Asad ini termasuk orang-orang yang murtad dari agama Islam. Lalu kemudian dikirimlah oleh Abu Bakar As-Siddiq Khalid bin Walid untuk menaklukkan kembali mereka. Karena orang kalau sudah masuk Islam ya harus komitmen dengan keislamannya. Kalau murtad ada konsekuensi, ya. Hingga kemudian sebagian besar mereka masuk kembali ke dalam agama Islam, taubatlah. Nah, faktor kemurtadan mereka itu dipengaruhi apa? Dipengaruhi adanya seseorang yang bernama Tulaihah yang mengaku sebagai nabi palsu. Namanya Tulaihah, bukan Turaihan, ya Pak, bahaya nanti, ya. Tulaihah ini mengaku sebagai nabi dan berhasil mempengaruhi kaumnya untuk mengikuti dirinya. Maka ketika diperangi oleh Khalid bin Walid, mereka bertaubat, Tulaihah juga bertaubat dan menjadi orang yang baik keislamannya, meskipun Tulaihah ini akhirnya juga menjadi salah satu di antara orang-orang yang memberikan kritikan-kritikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Baik, jamaah rahimakumullah. Ya, jadi sisi pelajaran yang kita ambil terkait dengan bab ini, bahwa sahabat-sahabat Rasul ini orang-orang yang juga mencontoh Rasulullah SAW dalam urusan kehidupan mereka. Mereka juga terbiasa hidup apa adanya dan tidak bermewah-mewah dalam urusan makanan dan penghidupan. Nah, jamaah rahimakumullah, di antara pelajarannya juga kita mendapati bahwa al-amirul adil, seorang pemimpin seadil apapun tidak akan pernah selamat dari orang-orang yang hasad dan orang-orang yang memiliki kedengkian dan kebencian. Ya, jangankan manusia biasa gitu ya, Nabi itu sesoleh apapun tetap punya haters, Pak. Pembencinya ada, gitu kan. Apalagi yang bukan Nabi, gitu kan. Pasti ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka, itu biasa. Begitu pula diperbolehkan bagi seseorang untuk memuji dirinya sendiri dalam urusan tadi, menyebutkan kebaikan-kebaikan. Dalam urusan apa? Dalam rangka membela dirinya dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar, sekaligus dalam rangka menunjukkan bukti-bukti kebenaran. Ya, itu boleh. Seperti saat dia dikritik dengan kritikan yang seperti tadi yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka dia menunjukkan keutamaan dirinya, ya, kepada orang-orang tersebut supaya apa? Mereka memahami, ya, kondisi yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Bahkan diceritakan dalam riwayat yang lain dari Utbah bin Ghazwan, dia menceritakan, ya, kondisi perang tadi, dia pernah ikut perang tadi bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, diceritakan mereka tidak cuma makan dedaunan, bahkan juga dalam kondisi dingin, ya, tidak ada pakaian yang bisa menghangatkan tubuh, sehingga mereka menemukan, ya, disebutkan satu kain, ya, kain yang kasar, burdah, ya, karena tidak ada yang lain, akhirnya kain itu satu pakaian dipakai berdua. Untuk apa? Menghangatkan tubuh mereka. Ini Utbah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas.
Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laqad ukhiftu fillahi wa ma yakhafu ahadun wa laqad udhitu fillahi wa ma yu'dha ahadun wa laqad atat alayya thalathuna min baini lailatin wa yaumin wa ma li wali Bilal ta'amun ya'kuluhu dhu kabidin illa syai'un yuwarihi ibtu Bilalin. Ini miris ini. Ya, Rasul mengatakan, aku diteror, ya, ditakut-takuti di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu tidak ada orang lain yang takut selain aku. Artinya terornya itu ditujukan kepada beliau. Walaqad udhitu, dan aku disakiti, padahal tidak ada orang lain yang disakiti di masa itu. Ya. Walaqad atat alayya, dan telah datang kepadaku 30 hari 30 malam. 30 hari 30 malam, sebulan penuh. Apa itu? Tidak ada makanan untukku dan untuk Bilal, tidak ada makanan yang dapat atau layak untuk mengenyangkan perut kecuali sedikit makanan yang berhasil disembunyikan di dalam atau di bawah ketiaknya Bilal. Bayangkan, Rasul pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa diteror, disakiti, ya, saking begitu krusialnya kondisi di masa itu. 30 hari penuh, 30 malam, Rasul dan Bilal kekurangan bahan makanan, ya, artinya nggak kenyang sama sekali, kecuali sedikit makanan yang berhasil disembunyikan oleh Bilal di balik ketiaknya. Bapak-bapak kalau punya gorengan, Pak, sebelum dimakan taruh ketiak dulu, Pak. Gak usah ketiak orang, ketiak sendiri dah. Gak usah lama-lama, semenit aja. Habis itu mau makan gak? Ketiak sendiri, gak usah ketiak orang. Doyan gak makan gitu. Ya. Ini Rasul bukan dari ketiak sendiri, ketiaknya Bilal. Bilal itu seorang budak, ya, berkulit hitam. Yang namanya budak itu kesibukannya sehari-hari sudah kita ketahui. Apalagi orang Mekah saat itu tidak seperti orang Indonesia yang mandinya sehari bisa 3 kali, Pak. Ya, orang Arab zaman itu mandi seminggu sekali udah bagus, Pak. Dan mohon maaf, kadangkala boleh jadi sebagian orang itu Allah kasih ujian dengan bau keringat. Bayangkan kalau makanan itu disimpan di ketiaknya Bilal, berhasil disembunyikan, kira-kira itu semenit atau lama itu? Pasti lama. Itulah yang dimakan oleh Rasul dan Bilal, yang artinya pasti tidak mengenyangkan Rasul dan tidak mengenyangkan Bilal. Karena ketiak manusia itu bisa nyimpen makanan berapa banyak. Ya, kita nyimpen tahu isi di ketiak aja ketahuan, Pak. Ya, Masya Allah. Ya, menunjukkan betapa sulitnya kehidupan Rasulullah SAW di masa-masa perjuangannya. Ya. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, hadis ini menampakkan kepada kita tentang sebagian kesulitan yang pernah dialami Rasul dan sahabatnya. Kemudian termasuk juga menunjukkan tentang kemuliaan Bilal bin Rabah, ya, dan pengorbanannya untuk Rasulullah SAW dan kesabarannya di dalam menempuh jalan keimanan dan Islam yang dia pertahankan sampai meninggal dunia. Makanya kalau Bilal itu ketika Rasul wafat itu terus nggak bisa azan lagi, itu saking betapa dekatnya Bilal itu dengan Rasulullah SAW. Bayangkan saja di masa sebelum hijrah seperti ini, ya kan? Di masa setelah hijrah, Bilal itu setiap pagi seperti yang sudah pernah kita ceritakan, setiap hari, setiap waktu sholat yang azan itu Bilal, yang membangunkan Rasul kalau subuh itu juga Bilal. Ya. Jadi kenangannya dengan Rasulullah itu begitu luar biasa, suhbahnya, persahabatannya itu luar biasa. Ya. Nah, itulah diantara kemuliaan sahabat Bilal, meskipun dia seorang mantan budak berkulit hitam, tapi Allah muliakan dirinya dengan iman, dengan Islam,
ya, bahkan termasuk orang-orang yang dikatakan Rasul, ya, orang yang sudah didapatkan kabar bahwa dia akan masuk surga padahal orangnya masih hidup. Wahai Bilal, kata Rasul, apa yang engkau perbuat sehingga aku telah mendengar suara terompahmu di surga? Lah kalau terompahnya di surga, masa iya orangnya tidak masuk? Ya. Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah aku berwudu melainkan aku akan mengiringinya dengan sholat sunnah 2 rakaat. Itulah yang kemudian dijadikan dalil para ulama tentang disunahkannya sholat sunnah wudu. Jadi Bilal ini orang yang menjaga wudu, dan setelah berwudu dia senantiasa mengiringi dengan sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Hal ini juga menunjukkan tentang bagaimana Rasul dan para sahabatnya itu merupakan orang-orang yang memiliki sifat zuhud yang amat sempurna, dan sedikit pun mereka tidak mengeluhkan kondisi kehidupan yang serba kekurangan. Dan hadis seperti ini ketika disampaikan kepada kita, maka dia akan menjadi pelipur lara bagi kaum muslimin yang mengalami kondisi sulit yang mirip atau bahkan sama seperti yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terutama kalau dalam kondisi perjuangan dan jihad fisabilillah, tentu kita bisa merasakan betapa saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina itu, Pak, udah setahun lebih, 400-an hari lebih, mereka dalam kondisi kekurangan makanan dan kekurangan bahan-bahan lainnya. Ya. Tentu ketika kita bayangkan kalau kita jadi mereka, terus kita mendengar hadis ini, tentu hal ini akan memberikan apa? Semangat, kekuatan, kesabaran, ketabahan. Nabi saja mendapatkan ujian seperti itu, dan beliau bersabar, bertahan dalam keimanan, bertahan dalam perjuangan. Masa iya kita nggak tahan? Kan begitu, Pak. Minggu yang lalu saya berkesempatan menemani seorang syekh dari Gaza. Ya, umurnya mungkin nggak jauh dengan saya, karena beliau punya anak itu 2. Yang pertama umur 2 tahun, yang kedua mungkin beberapa bulan. Beliau keluar dari Gaza itu 1 bulan sebelum pecah perang 7 Oktober 2023 dan ke Indonesia. Ya. Sementara istrinya itu masih di Gaza, Gaza Utara, sampai hari ini. Ya. Anaknya yang kedua itu lahir di masa-masa perang. Dia menceritakan kondisi sulit, katanya. Saya masih bisa berkomunikasi tapi internet sangat susah. Paling 3 hari sekali saya bisa video call atau telepon. Tidak ada bantuan masuk. Kalaupun masuk harganya sangat mahal. Beliau bilang pisang di sini sekilo berapa, Pak? Berapa, Bu, pisang, Bu? Iya, belasan ribu ya. Kalau didolarkan paling $1 atau $2 lah. Di sana kata beliau pernah suatu kali pisang itu sekilo $100, $1,5 juta. Sebuah apel atau pir kata beliau itu bisa $15 sampai $20. Itu pun nggak setiap hari ada. Kebayang susahnya. Ya. Awal-awal sebelum Israel berhasil menduduki Rafah, kan salah satu jalur keluarnya itu cuma lewat Rafah, Gaza ke Rafah ke Mesir. Itu mereka bisa keluar asalkan bisa bayar kepada Yahudi itu per orangnya $7.000. Kalau hari-hari biasa itu sekitar $200-400 mau. Masa perang naik $7.000. Kemarin beliau bilang, saya hanya bisa mengeluarkan istri dan anak-anak saya dari Gaza kalau saya bisa menyiapkan uang $25.000. Itu pun sekarang udah nggak bisa. Kenapa? Karena Rafah sudah dikuasai oleh Yahudi. Sementara ya Mesir kita tahulah presidennya nggak ada apa-apanya, ompong di hadapan Israel. Ya. Jadi kita membayangkan kondisi kehidupan yang sulit. Ya. Maka hal-hal seperti ini, hadis-hadis informasi seperti ini menjadi pelipur lara
bagi orang-orang, bagi kaum muslimin yang sedang mengalami kondisi sulit dalam pangan, kondisi sulit dalam penghidupan, lalu mereka ingat Rasulnya pun pernah mengalami masa-masa seperti itu dan beliau tetap sabar, itu dengan sendirinya menguatkan kesabaran. Makanya di antara yang disampaikan oleh Syekh tadi yang saya temani pada minggu yang lalu, beliau mengatakan, demi Allah, orang Gaza ini luar biasa. Saya penduduk Gaza sendiri, saya merasa heran, kok mereka masih bisa tahan sampai hari ini, udah setahun lebih. Padahal kalau itu seandainya perang seperti itu terjadi di tempat lain, mungkin mereka sudah menyerah dalam waktu 1 bulan. Ya. Jadi kata beliau, saya termasuk orang, walaupun saya asli Gaza, saya termasuk orang yang sangat heran, kok mereka bisa bertahan. Nah ini sekarang kalau kita cerminkan kepada diri kita sendiri, jamaah rahimakumullah, tentu nasib kita jauh lebih baik, ya. Sehingga sudah selayaknya kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada banyak mengeluh, ya. Nah jadi ini kan satu hadis ini Pak, kita pegang nih, ini bekal buat kehidupan kita. Suatu saat, ya, seandainya kita menemukan atau kita sendiri mengalami kondisi sulit, kalau kita ingat hadis ini, insya Allah, ya, ini menjadi penenang bagi kita semuanya untuk bisa tetap bersabar di atas keimanan dan kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Hadis yang berikutnya dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yajtami indahu ghadaun wala asya'un min khubzin wa lahmin illa 'ala dhafafin. Kata Anas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah berkumpul di sisinya, ya, antara makan siang dengan makan malam berupa roti dan daging, kecuali kalau banyak tamu. Jadi Anas sebagai orang yang sejak kecil ini lalu lalang keluar masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersaksi bahwa Rasul sepanjang hidupnya yang aku saksikan belum pernah di rumah beliau itu ngumpul makanan yang cukup untuk makan siang dan makan malam berupa roti dengan daging, ya, makanan orang Arab. Bagi yang sudah pernah umrah, jamaah rahimakumullah, yang pernah dapat sajian buka puasa, ya, pasti pernah menemukan roti yang bulat-bulat itu, ya, ada yang dagingnya. Kalau sekarang mungkin disebutnya kayak kebab begitu, mirip-mirip begitu. Belum pernah ada seperti itu ngumpul di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau ada tamu, ya. Artinya ya makanan enak hampir tidak ditemukan kecuali kalau ada tamu, itu pun kalau tamunya banyak. Itu pun kadang yang menyuguhkan bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan sebelumnya, bagaimana Rasul kemudian ketika mendapat kedatangan tamu, beliau menyampaikan kepada sahabatnya, siapakah yang mau menjamu tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku jamin untuknya surga. Begitu. Jadi sahabatnya yang berebut untuk menjamu, ya. Nah di sini ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, menunjukkan betapa sangat bersahajanya kehidupan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu, ya, bahwa Rasul itu bukan berarti memang hidupnya itu nggak bisa nyari penghidupan yang layak, bukan, ya. Jadi kondisi hidup Nabi yang seperti ini itu bukan kondisi terpaksa. Dalam artian terpaksa itu orang yang memang nggak punya pilihan lain, enggak. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memilih hidup dengan cara seperti demikian. Karena Rasul sudah pernah ditawarkan oleh malaikat, wahai Muhammad, kalau engkau mau, ini gunung-gunung Mekah saya rubah jadi emas, ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghendaki hal itu, ya. Beliau lebih memilih hidup dalam kondisi apa adanya, ya. Dan Rasul, sebagaimana juga yang pernah kita sampaikan tentang kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hampir tidak pernah menyimpan harta dan menyimpan makanan di dalam rumahnya, ya. Hanya 1 kali saja pernah beliau menyimpan gandum untuk kebutuhan 1 tahun, itu pun, ya, pada tahun-tahun menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.